Salam jumpa saudara-saudara. Terima kasih untuk waktu Anda mau menyaksikan video ini dengan judul Analisis Deskriptif dan Interpretasi Data Ekonomi dan Bisnis memakai Excel 2019 dan FU 10. Tidak ada perbedaan signifikan kalau Anda memakai Excel dan FU versi-versi yang lain yang lebih dekat. Dalam video ini kita akan menganalisis secara deskriptif perkembangan dana pihak ketiga atau DPK yang mencakup giro tabungan dan deposito perbankan konvensional Indonesia dalam kurun waktu Januari 2014 hingga September 2020. Terkait dengan judul ini, kita akan membahas berbagai ukuran atau indikator atau statistik deskriptif yang mencakup min, rata-rata hitung, median, modus, minimum, maksimum, range, varian, standar deviasi, koefisien variasi, standar error, skewness, kurtosis, dan jarak Webera. Statistik dibedakan dengan statistika. Ada penulis mendefinisikan bahwa statistik itu adalah seni dan sains atau ilmu tentang data. Sains dimaksud melibatkan metode-metode pengumpulan, klasifikasi, peringkasan, pengorganisasian, penganalisaan, penyajian, dan interpretasi data untuk pembuatan keputusan-keputusan statistik. Statistika terbagi atas dua, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif ialah metode tentang pengorganisasian, penyajian, dan pendeskripsian data memakai tabel, grafik, dan ukuran-ukuran peringkasan data. Sedangkan statistika inferensial ialah metode pembuatan inference berupa estimasi, desisi, prediksi, dan generalisasi tentang populasi data berdasarkan sampel data. Statistika deskriptif dapat dibedakan dengan statistika inferensial memakai contoh ini. Andaikan kita mengumpulkan dan menanyakan IPK 50 mahasiswa, katakan angkatan 2018 suatu perguruan tinggi. Setelah dihitung ternyata rata-rata IPK ke-50 mahasiswa itu adalah 3,12 misalnya. Persoalan ini mencontohkan statistika deskriptif. Tapi andaikan ke-50 mahasiswa tadi ternyata adalah bagian dari populasi mahasiswa angkatan 2018 tersebut. Kalau kita menyimpulkan rata-rata IPK mahasiswa angkatan 2018 sebesar 3,12, maka persoalan ini adalah statistika inferensial. Dalam statistika inferensial, biasanya kita menyertakan probabilitas untuk menyatakan keputusan-keputusan atau kesimpulan kita. Dalam praktek, statistika deskriptif dan statistika inferensial saling melengkapi satu sama lain. Bahkan hasil-hasil statistika deskriptif sangat berguna untuk statistika inferensial. Video ini berkenaan dengan analisis statistika deskriptif tentang analisis deskriptif dan interpretasi data ekonomi dan bisnis dengan mencontohkannya dalam kasus analisis dana pihak ketiga DPK perbankan ini konvensional Indonesia. Sesudah menyaksikan video ini, Anda akan mampu untuk satu menghitung dan menginterpretasi 3 ukuran rata-rata. Measure of average yang terdiri atas rata-rata hitung, min, median, dan modus memakai Excel dan FUS. 2.
menghitung dan menginterpretasi 3 ukuran variasi, measures of variability yang terdiri atas range, skor maksimum minus skor minimum, standar deviasi, dan koefisien variasi memakai Excel dan Fuse. 3. Menghitung dan menginterpretasi koefisien skewness sebagai ukuran asimetri distribusi suatu variabel atau pengamatan sekitar rata-ratanya memakai Excel dan Fuse. 4. Menghitung dan menginterpretasi koefisien kurtosis sebagai ukuran keruncingan, quickness atau flatness distribusi suatu variabel atau pengamatan memakai Excel dan Fuse. 5. Menghitung dan menginterpretasi jarak Guebera sebagai dengan akronim JB, ya, biasa dengan akronim JB sebagai statistik uji, tes statistik, guna menguji apakah suatu deretan pengamatan atau variabel berdistribusi normal memakai Fuse 10. Dan 6. Menafsirkan nilai P dalam laporan Fuse terkait dengan uji hipotesa tentang normalitas suatu data. Sebelum kita menunjukkan analisis kita memakai Excel dan Fuse, kita lebih dahulu membuat penjelasan tentang definisi-definisi ukuran deskriptif yang kita pakai. Antara lain rata-rata hitung atau min. Angka rata-rata ini dihitung dengan menjumlahkan semua skor pengamatan dan membagi jumlah skor itu dengan jumlah pengamatan. Median adalah nilai tengah atau rata-rata dari dua nilai tengah dari pengamatan bila mana skor pengamatan sudah diurutkan dari skor terkecil hingga skor terbesar. Tidak seperti rata-rata hitung, median tidak sensitif kepada pengamatan-pengamatan yang ekstrim atau angka-angka yang sangat besar atau angka-angka yang sangat kecil. Sebab median tidak dihitung dari semua pengamatan. Contoh, median deretan angka 2, 2, 3, 4, dan 89 adalah 3 angka tengahnya. Tentu ini lebih representatif, mewakili deretan ini daripada angka rata-rata hitungnya sebesar 20. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 89 dibagi 5. Mengapa? Karena hadirnya angka ekstrim ini membuat rata-rata hitung min tidak mewakili dengan baik deretan ini daripada median sebesar 3 tadi. Maksimum dan minimum, keduanya adalah skor maksimum dan skor minimum dari suatu deretan pengamatan. Kedua skor ini berguna untuk menghitung range sebagai ukuran variabilitas data. Standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran dispersi atau ukuran penyebaran atau ukuran variabilitas data. Ketiganya sama pengertiannya, ukuran dispersi, ukuran penyebaran, ukuran variabilitas, atau ukuran variasi data. Standar deviasi dihitung dengan formula ini. Dalam buku statistik, formula ini dikenal sebagai rumus second central moment. N adalah jumlah pengamatan, sampel, dan X bar adalah rata-rata hitung sampel. Skewness. Skewness adalah ukuran simetri atau asimetri suatu distribusi. Skewness itu dihitung dengan formula ini. Dikenal dengan formula third central moment. S simbol untuk standar deviasi. Bagi distribusi simetri atau distribusi normal, skewness, koefisien skewness itu sama dengan 0, S sama dengan 0. Sedangkan kalau S sama lebih besar daripada 0,
distribusi itu asimetri, di mana ujung kurva distribusi itu condong atau menceng ke sebelah kanan, skew to the right. Sedangkan S lebih kecil daripada 0, distribusi itu adalah asimetri di mana ujung kurva distribusi itu condong atau menceng ke sebelah kiri, skew to the left. Nanti memakai output Excel dan output Efuse, definisi penafsiran koefisien Squiness adalah sama. Kurtosis mengukur keruncingan atau pickedness atau flatness distribusi suatu pengamatan. Kurtosis dihitung dengan formula ini dalam buku statistik dengan fourth central moment. Momen sentral keempat, di mana S adalah standar deviasi sampel. Kurtosis dapat mengklasifikasikan tipe distribusi. Kalau K sama dengan 3, maka distribusi itu adalah distribusi normal. Tipe atau bentuk kurva itu adalah mesokurtik. Jika K lebih besar daripada 3, distribusi itu meruncing. Ya. Distribusi itu meruncing disebut dengan tipe leptokurtik. Jika K lebih kecil daripada 3, distribusi itu datar atau flat, disebut bertipe platykurtik dibandingkan dengan kurva normal. Sekali lagi, K itu dibandingkan dengan 3. Kalau K sama dengan 3, tipe distribusi itu adalah mesokurtik. Lebih besar daripada 3, tipenya adalah platykurtik. Sedangkan K lebih kecil dan lebih besar daripada 3. Sekali lagi, kalau K sama dengan 3 mesokurtik, K lebih besar daripada 3 leptokurtik, dan K lebih kecil daripada 3 tipe platykurtik. Nanti akan kita lihat memakai Efuse, klasifikasi tadi berlaku. K lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil daripada 3. Memakai Excel tidak demikian. Formulanya, definisinya memakai Excel, K dibandingkan dengan 0. Kalau K sama dengan 0, maka distribusi itu adalah simetri atau normal. Kalau K lebih besar daripada 0, tipe distribusi itu adalah leptokurtik, dan K lebih kecil daripada 0, tipe distribusi itu adalah platykurtik. Jadi sekali lagi berbeda definisi operasionalnya. K untuk kurtosis, untuk Efuse, dan tafsir kurtosis memakai Excel. Jarque-Webera dengan akronim JB adalah statistik uji untuk menguji apakah suatu deretan pengamatan berdistribusi secara normal. Statistik uji ini mengukur selisih dari skewness dan kurtosis dari pengamatan dengan selisih dimaksud dari distribusi normal. Statistik JB dihitung dengan formula ini, di mana S adalah skewness dan K adalah kurtosis. Statistik ini tidak kita jumpai dalam Excel. Statistik ini memudahkan kita untuk menguji kenormalan suatu distribusi angka-angka. Dengan JB ini, kalau hipotesa nolnya dirumuskan sebagai distribusi itu adalah normal, maka statistik JB itu dianggap diasumsikan mengikuti distribusi chi-square dengan derajat kebebasan atau degree of freedom, DF sama dengan 2. Misalnya, jika alfa sama dengan 5% dan DF tentunya sama dengan 2, ya, menurut ketentuannya,
maka nilai atau angka chi-square dari tabel chi-square kita peroleh 5,99. Anda perlu mencari tahunya, ya, memeriksanya 5,99. Jadi jika JB itu lebih besar daripada nilai tabel chi-square, maka hipotesa nol, distribusi normal ditolak, atau sebaliknya. Dalam EFUS 10 ada nilai P dilaporkan, ya, selalu dilaporkan, di mana kita dapat melakukan uji hipotesa secara cepat. Memakai, kita jelaskan lebih lanjut lagi mengenai jarak Webera ini. Ini tidak ada dalam aplikasi Excel yang mau kita tunjukkan, yang mau kita demonstrasikan, hanya dalam EFUS. Ini terkait dengan skewness dan kurtosis. Kalau kita masukkan ke formula ini, maka K sama dengan S sama dengan 0, K sama dengan 3, maka JB ini sama dengan 0. Maknanya kalau angka JB itu semakin sama dengan 0, berarti distribusi itu adalah simetri dan atau normal. Makin kecil ke 0, maka suatu distribusi dapat dianggap lebih mendekati kepada distribusi simetri atau distribusi normal. Tentu sebaliknya, makin besar statistik JB, maka distribusi suatu angka atau skor lebih menjauhi bentuk distribusi simetri atau distribusi normal. Demikian penjelasan kita beberapa statistik deskriptif yang akan kita pakai dalam video ini. Sekarang kita analisis perkembangan DPK yang sudah kita katakan tadi. Mula-mula kita demonstrasikan aplikasi Excel, kemudian disusul oleh aplikasi EFUS. Mungkin bisa kita katakan di sini hasil aplikasi Excel adalah seperti ditunjukkan oleh tabel ini, output Excel 2019. Kita kopas, copy paste dari Excel apa adanya dalam slide ini. Mean, standard error, median, mode, dan seterusnya. Ini urutannya sesuai dengan output Excel. Sedangkan output EFUS 10 kita kopas, copy paste ke dokumen ini apa adanya. Ini urutannya, mean, median, maksimum, minimum, dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan kelemahan standar deviasi sebagai ukuran variasi. Kelemahan standar deviasi kelemahannya sebagai ukuran variasi, sehingga kita perlu memakai ukuran variasi relatif dengan formula CV sama dengan S per X bar, di mana X adalah standar deviasi dan X bar adalah rata-rata hitung. Kita hitung terpisah dari kedua aplikasi. Kita bisa juga tunjukkan nanti dengan aplikasi EFUS perkembangan secara grafik ketiga simpanan masyarakat tersebut. Kita lihat polanya, ada pola yang signifikan di antara ketiga simpanan masyarakat ini. Polanya pola menaik dengan berubahnya waktu. Mengenai tingkat fluktuasinya, secara visual mungkin kita dapat melihat pergerakan yang mana yang paling fluktuatif. Akan kita terangkan nanti memakai ukuran variasi atau ukuran variabilitas. Nanti akan kita tunjukkan juga untuk memastikan bentuk distribusi ketiga simpanan masyarakat tadi. Memakai EFUS akan kita tunjukkan memakai EFUS, ya, bagaimana kurva ini diperoleh. Demikian juga untuk distribusi tabungan, demikian juga untuk distribusi deposito masyarakat. Sekarang mari kita
tunjukkan aplikasi Excel untuk analisis deskriptif kita. Kita sudah menginput data ketiga macam dana simpanan masyarakat tersebut: giro, tabungan, deposito. Sekarang kita akan analisis data ini secara deskriptif. Kita lihat menu ini, menu data, kemudian memilih data analysis. Kita dalam kotak dialog ini kita memilih descriptive statistics. Oke. Kemudian kita memasukkan range input ketiga data ini dengan menyorot keseluruhan data ini. Kemudian kita memilih summary statistik yang menjadi tujuan pokok kita. Tadi sudah kita sebut berbagai statistik peringkasan data. Summary statistik kita centang. Kemudian kita pilih output range. Kita tempatkan output kita, hasil Excel kita, katakanlah di sel ini. Oke. Semua dalam kotak dialog ini sudah. Kemudian kita klik OK. Inilah hasilnya. Kita edit hasil ini, lalu kita kopas nanti ke dokumen kita. Kita klik kanan, format cell. Kita pilih number untuk mengatakan angka-angka kita, 2 angka di belakang koma. Kemudian kita perlebar kolom kita, klik kanan, kolom width. Kita pilih 15. Oke. Kita ubah. Ini tadi giro, tabungan, deposito. Demikian hasil Excel ini untuk ketiga data tadi. Kita kopas ini, kita copy paste ini ke dokumen kita untuk kita tafsirkan nantinya. Demikian Excel, ya, Excel mengolah data kita. Sekarang giliran Evius. Kita juga sudah menginput data kita. Data DPK mulai Januari 2014 hingga September 2020. Mari kita olah data kita secara deskriptif dengan melihat menu ini, memilih quick, kemudian memilih grup statistik secara berkelompok, yaitu mencakup giro, tabungan, deposito, common sample atau individual samples. Kita pilih common sample. Kemudian kita ketik giro, tabungan, deposito. Oke. Inilah hasilnya saudara-saudara. Kita perbesar. Kita edit. Lebih dahulu kita klik bridge ini. Kemudian kita boleh supaya rapi tampilannya. Mari klik kanan. Klik kanan. Cell format. Yes. Kemudian pilih fixed decimal. Katakanlah kita memilih 2 angka di belakang koma. Oke. Demikian teman-teman. Hasil memakai aplikasi Evius. Akan kita lihat ini sama dengan hasil
Excel. Akan kita tafsirkan nanti, kita copy paste ini ke dokumen kita tadi. Selain ini, dalam analisis kita memakai Fuse, kita akan ada baiknya kita juga dapat melihat secara grafik perkembangan ketiga simpanan masyarakat tadi. Kita klik giro, tabungan, deposito. Dari menu ini kita pilih quick, memilih graph, oke. Kita tempatkan dalam satu grafik. Jadi bukan multiple graph, single graph. Oke, maka hasilnya seperti ditunjukkan oleh grafik ini. Ya, ini giro. Oh, ada yang salah. Kita salah pilih. Kita ulangi. Yang mau kita buat gambarnya adalah giro, tabungan, dan deposito. Kita pilih quick, kita pilih graph, kita pilih oke. Kemudian dalam single graph, bukan multiple graphs. Oke, inilah hasilnya saudara-saudara. Giro, tabungan, dan deposito. Kita mungkin angkat legend ini ke dalam, maka tampak bahwa ada pola yang signifikan, boleh kita katakan signifikan dalam perkembangan ketiga simpanan masyarakat tersebut. Polanya pola menaik, meningkat seiring dengan perubahan waktu. Terlihat juga tingkat fluktuasinya, pergerakan simpanan yang mal yang paling fluktuatif, paling variatif. Akan kita terangkan nanti memakai ukuran-ukuran deskriptif yang sudah kita terangkan tadi. Selain grafik ini masih kita tunjukkan untuk analisis kita nanti memakai Fuse, yaitu distribusi masing-masing simpanan masyarakat tersebut. Kita tunjukkan distribusi giro misalnya. Distribusi giro, kita pilih quick, kita pilih series statistik. Karena yang mau kita buat gambarnya adalah per data, ya, per series. Jadi series statistik satu-satu data. Ini dia histogram. Kita tulis giro. Oke. Inilah hasilnya. Ini adalah statistik yang sudah kita terangkan tadi. Ya. Kesannya ada kesan distribusi itu adalah normal. Nanti akan kita pastikan dengan ukuran-ukuran deskriptif yang ada. Kita tunjukkan juga distribusi tabungan, quick, seri statistik, histogram, tabungan. Oke, inilah grafiknya, histogram daripada tabungan. Sama dengan giro tadi, akan kita tafsirkan dengan cara yang sama. Terakhir adalah histogram deposito. Ini deposito, quick, seri statistik, histogram statistik, deposito. Oke, inilah gambarnya, saudara-saudara. Ini gambarnya, akan kita tafsirkan nanti bentuk distribusi ini memakai ukuran-ukuran deskriptif yang ada. Demikian demonstrasi kita aplikasi Fuse untuk analisis deskriptif DPK perbankan konvensional Indonesia. Sekarang kita akan menafsirkan angka-angka dan grafik-grafik yang sudah kita tunjukkan tadi. Kita kembali ke output Excel ini. Mula-mula kita memakai output Excel untuk kita tafsirkan.
Tadi saya katakan output Excel ini kita kopas apa adanya dari aplikasi Excel. Saudara lihat urutannya: mean, standar error, median, modus, standar deviasi, sample variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, sum, and count. Dalam video kita ini kita abaikan standar error ini. Ini standar error of means, ya. Kesalahan baku dari rata-rata hitung tidak kita pakai dalam analisis deskriptif. Ini biasanya dipakai dalam analisis inferential. Jadi yang kita pakai adalah yang lainnya selain standar error ini. Mari kita tafsirkan angka-angka ini. Penafsiran kita melibat ada 3 kelompok penafsiran kita. Kelompok pertama adalah tentang analisis rata-rata. Dalam hal ini kita memakai mean, median, dan modus. Memakai mean, rata-rata giro Indonesia dalam periode Januari 2019 hingga September 2020 adalah Rp1.086,88 dalam satuan jutaan. Sedangkan tabungan adalah Rp1.554,9 dalam jutaan. Demikian deposito Rp2.186,55 dalam satuan jutaan. Jelas bahwa deposito rata-rata deposito yang terbesar daripada tabungan, daripada giro. Memakai median, beda angkanya tentunya adalah angka-angka ini, memakai median. Tetapi median angka rata-rata, angka median yang ditunjukkan oleh angka median ternyata sama dengan angka rata-rata yang ditunjukkan oleh min. Yang terbesar itu ada pada simpanan deposito, disusul tabungan, disusul oleh giro. Memakai modus juga, ya, modus rata-rata, angka rata-rata deposito memakai angka modus terbesar pada deposito daripada tabungan, daripada giro. Tentu angka-angka ini berbeda satu sama lain. Kalau mereka sama, kita dapat katakan bahwa distribusi suatu deretan itu adalah simetri, ya, menyerupai kurva normal. Dalam contoh kita ini, ya, dalam secara umum kita tidak ada perbedaan yang signifikan ketiga ukuran ini. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Sehingga mungkin kita katakan yang mana saja kita pakai sebagai ukuran rata-rata bisa, min, median, modus. Tetapi secara umum kalau orang memakai rata-rata, pada umumnya orang memakai rata-rata hitung, min. Jadi kita dapat katakan untuk analisis kita rata-rata perkembangan deposito perbankan konvensional Indonesia kurun waktu Januari 2014 hingga September 2020 adalah sebesar Rp2.186,55 dalam satuan juta, disusul oleh tabungan dan giro. Penganalisan kedua kita, tabel ini menyangkut ukuran variabilitas atau ukuran variasi. Dalam hal ini kita memakai ukuran-ukuran deskriptif ini: maksimum, minimum, range, dan variance dan standar deviasi. Ya. Angka minimum, angka maksimum setiap simpanan tadi ditunjukkan oleh ini. Dengan angka ini kita dapat melihat, ya, rentang. Memakai ini kita mengetahui apa yang disebut dengan range sebagai ukuran variabilitas, yaitu angka maksimum kurang angka minimum. Kalau saudara kurangkan ini, hasilnya adalah ini, 896,70. Demikian juga untuk angka-angka ini. Range ini sebagai angka variabilitas data yang kita persoalkan. Semakin besar range, semakin variatif sebuah data. Kalau range sama dengan 0,
maka data itu adalah data homogen. Memakai angka ini juga kita dapat menunjukkan seberapa lebar range giro, range tabungan, dan range deposito dengan menyatakan angka-angka ini sebagai angka-angka relatif. Misalnya untuk angka-angka ini kita relatifkan ini, kita bagi ini dengan dia sendiri. Kemudian kita bagi ini, kita bagi 1603,90 dibagi 747,20. Hasil hitungan kita menunjukkan bahwa rentang terlebar ada pada giro, kemudian oleh tabungan, kemudian oleh deposito. Selain range sebagai ukuran variabilitas, kita pakai juga variance. Tapi karena variance memiliki tafsir yang sama dengan standar deviasi, kita memakai standar deviasi aja. Standar deviasi adalah akar variance. Makin besar variance atau standar deviasi, makin variatif sebuah data. Sekali lagi, makin besar angka variance atau standar deviasi, maka makin variatif, makin fluktuatif sebuah data. Melihat angka-angka ini kita dapat katakan bahwa standar deviasi terbesar ada pada deposito, disusul oleh tabungan, dan akhirnya giro. Memakai tafsiran tadi, kita dapat katakan bahwa simpanan deposito lebih fluktuatif daripada simpanan tabungan, daripada giro dalam kurun waktu yang berkenaan. Dalam kurun waktu Januari 2014 hingga September 2020. Memakai variance juga demikian. Ingat, sekali lagi, standar deviasi adalah akar variance. Ya, tafsir kita tadi di mana deposito paling fluktuatif dari angka standar deviasi sama dengan tafsir kita memakai range. Tapi ada kelemahan standar deviasi atau variance sebagai ukuran variasi. Memang secara absolut deposito paling fluktuatif dibandingkan dengan tabungan dan giro. Tetapi kita harus mempertanyakan mengapa demikian. Kita tahu bahwa simpanan masyarakat dalam bentuk deposito jauh lebih besar daripada simpanan masyarakat dalam tabungan, daripada dalam bentuk giro. Oleh karena itu, hitungan statistiknya standar deviasi deposito tentu lebih besar. Tapi standar deviasi besar bukan selalu bermakna paling fluktuatif. Oleh karena itu, kita melihat fluktuasi itu secara relatif. Nanti akan lebih jelas ini memang dengan menafsirkan output Fuse. Ketiga, penganalisan kita yang ketiga menyangkut bentuk distribusi frekuensi. Dalam hal ini kita memakai ukuran kurtosis dan skewness. Tadi sudah kita jelaskan, skewness itu bisa menunjukkan apakah suatu distribusi simetri atau normal dengan membandingkan angka skewness S dengan 0. Kalau S sama dengan 0, distribusi itu simetri atau normal. Lebih besar daripada 0, skew to the right. Kalau S lebih kecil daripada 0, skew to the left, menceng ke sebelah kiri. Melihat angka-angka ini, ternyata bahwa distribusi giro, tabungan, dan deposito adalah distribusi yang asimetri. Ya, asimetri di mana giro ujung kurvanya menceng ke sebelah kanan. Demikian juga tabungan ujung kurvanya menceng ke sebelah kanan. Tapi tidak demikian distribusi deposito di mana ujung kurvanya menceng ke sebelah kiri. Memakai kurtosis
tadi sudah kita jelaskan memakai Excel, kurtosis itu juga dibandingkan dengan 0. K sama dengan 0, distribusi itu simetri atau distribusi normal. Lebih besar daripada 0, sekali lagi kalau K sama dengan 0, distribusi itu simetri atau distribusi normal. Dengan tipe dengan bentuk distribusinya disebut mesokurtik. Kalau K lebih besar daripada 0, distribusi itu bertipe lebih besar daripada 0 bertipe leptokurtik. Sedangkan kurtosis lebih kecil daripada 0, tipe distribusi itu adalah platikurtik. Dengan definisi itu kita dapat katakan kurtosis bagi giro bertipe mesokurtik. Kurtosis bagi tabungan bertipe juga bertipe platikurtik negatif 0,31. Demikian juga tipe distribusi kurtosis untuk tabungan bertipe platikurtik. Beda dengan demikian juga kurtosis bagi deposito ternyata negatif, jadi bertipe platikurtik. Jadi memakai definisi Excel kita, semua distribusi simpanan ketiga simpanan masa tersebut bertipe platikurtik. Demikian 3 penganalisan kita secara deskriptif. Tadi kita katakan yang pertama dari sisi analisis rata-rata memakai mean, median, modus. Kedua, penganalisan dari sisi analisa variabilitas memakai range, minimum, maksimum, sampel varian, dan standar deviasi. Dan terakhir, penganalisan kita dari sisi bentuk distribusi frekuensi. Dalam hal ini kita memakai angka-angka kurtosis dan skewness. Serupa dengan itu kita jumpai juga dalam analisis deskriptif memakai Fuse 10. Ini hasilnya seperti sudah kita demonstrasikan tadi, langsung memakai Fuse 10. Kita kopas, kita paste sebagaimana adanya hasil dari Fuse 10 itu sendiri. Ini urutannya. Penafsiran kita, angka-angka ini akan angka ini sama dengan tafsir kita memakai Excel tadi. Tapi ada perbedaan mereka di mana kita lebih menyukai Excel ini daripada Excel tadi. Mari kita lihat. Penganalisan kita tetap 3 macam. Pertama, penganalisan dari sisi angka rata-rata, analisis rata-rata, mean dan median. Dalam FI10 tidak disertakan modus. Ya. Mean, median makin dekat, mean dan median distribusi atau frekuensi makin dekat kepada normal atau simetri. Tadi kita katakan baik memakai angka rata-rata hitung maupun memakai angka median, rata-rata perkembangan ketiga simpanan masyarakat ini terbesar pada deposito, disusul oleh tabungan, dan disusul akhirnya oleh simpanan giro. Penganalisan memakai dari sisi analisis variabilitas atau analisis variasi, kita lihat di sini angka maksimum dan angka minimum dan angka standar deviasi. Kita boleh cari sendiri range memakai FI ini seperti halnya Excel sama. Standar deviasi juga kita bisa menghitung sendiri varians, ya, varians, yaitu dengan memangkat-duakan angka-angka ini untuk menghitung varians. Terakhir, kita dari penganalisan dari sisi analisa bentuk distribusi memakai skewness, kurtosis, dan jarak Webera. Ya, dibantu dengan nanti terkait dengan jarak Webera adalah angka probabilitas ini. Dari sisi
dari penganalisan dari sisi analisis variabilitas serupa dengan analisis Excel tadi, bahwa simpanan deposito lebih fluktuatif dalam kurun waktu yang kita amati daripada tabungan daripada giro. Tapi tadi kita lihat kita katakan bahwa ada kelemahan ukuran standar deviasi sebagai ukuran variabilitas. Memang secara absolut angka ini lebih besar karena memang angka-angka asalnya adalah lebih besar. Jadi untuk mengatasi kelemahan itu kita memakai apa yang disebut dengan koefisien variasi dengan formula ini. Ya, kita cari variasi relatifnya dengan membagikan rata-rata itu kepada standar deviasi. Jadi S per X bar kali 100%. Sudah kita hitung bagi giro, koefisien variasi relatifnya CP-nya adalah 17,68, 17,5, dan 13,15. Serupa tafsirannya dengan variasi absolut. Makin besar CV ini, makin fluktuatif data itu. Makin kecil tentu makin tidak variatif sebuah data. Kita lihat di sini giro adalah angka terbesar, disusul oleh tabungan, disusul oleh deposito. Jadi tafsiran kita adalah ternyata simpanan giro lebih fluktuatif dalam kurun waktu yang kita persoalkan daripada simpanan tabungan, daripada simpanan deposito. Lebih fluktuatif. Itulah, jadi dapat kita katakan, kita tafsirkan lain begini. Jadi secara absolut memang simpanan deposito lebih fluktuatif daripada simpanan tabungan, daripada simpanan giro. Tetapi secara relatif justru simpanan giro yang paling fluktuatif, baru disusul oleh simpanan tabungan dan akhirnya disusul oleh deposito. Penganalisan kita dari sisi bentuk distribusi frekuensi, ya, ini kelebihan Fuse yang kita pakai dibandingkan dengan aplikasi Excel. Ya. Tadi memakai aplikasi Excel kita hanya dapat mengatakan kalau K sama dengan 0, S sama dengan 0, berarti distribusi itu adalah simetri atau normal. Beda kalau K sama dengan 0 dan S sama dengan 0. Lebih spesifik lagi memakai Fuse. Kalau S sama dengan 0, K sama dengan 3 mengindikasikan bahwa distribusi itu adalah simetri atau normal. Dalam Fuse, secara matematis dapat dihitung memakai formula ini, ya, memakai statistik Jarque-Bera dengan yang sudah kita terangkan tadi ini, Jarque-Bera ini. Dengan memasukkan S dan K ke dalam formula kita akan menemukan angka-angka ini. Tapi oleh Fuse sudah dihitungnya. Mari kita tafsirkan satu persatu dengan skewness misalnya. Memakai Fuse 10, tafsiran kita sama dengan tafsiran Excel. Ketiga simpanan ini bentuk distribusinya adalah asimetri. Ya, sama ya, angka-angkanya sama dengan Excel tadi. Jadi kita sudah tafsirkan tadi, ketiganya berdistribusi asimetri, di mana giro ujung kurvanya menceng ke kanan, sedangkan deposito ujung kurva menceng ke sebelah kiri, skew to the left. Memakai kurtosis, memakai Fuse tadi sudah kita katakan kurtosis K itu dibandingkan dengan angka 3. Sama dengan 3 bertipe mesokurtik, lebih besar daripada 3 bertipe leptokurtik, lebih kecil daripada 3 bertipe platikurtik. Melihat angka-angka ini, ya, semua simpanan masyarakat ini distribusinya bertipe platikurtik karena lebih kecil daripada 3. Ya, lebih kecil daripada 3. Semuanya bertipe platikurtik.
Secara tegas, ya, tipe distribusi frekuensi memakai EFUS 10 dapat ditentukan memakai statistik JB, jarak Webera. Tadi sudah kita jelaskan, JB untuk giro 1,63, JB untuk tabungan 5,74, dan JB untuk deposito 2,79. Kita lihat JB paling kecil adalah 0, mengindikasikan distribusi itu adalah simetri atau normal. Kalau kita lihat angka-angka ini, maka distribusi giro lebih mendekati distribusi normal atau distribusi simetri daripada tabungan, daripada deposito, apalagi tabungan. Lebih lanjut, dapat kita katakan, tadi kita terangkan bahwa jarak Webera itu dapat dipakai untuk uji hipotesa tentang normalitas data. Kalau kita lihat angka giro ini, angka JB giro ini lebih kecil daripada, tadi sudah kita terangkan, lebih kecil daripada 5,99. Maka kita dapat katakan hipotesa 0 ditolak, ya. Maaf, maka hipotesa 0 diterima, ya. Angka JB ini lebih kecil daripada angka 5,99. Kalau kita memakai angka probabilitas ini, kita dapat katakan dengan tingkat signifikansi 5%, probabilitas ini jauh lebih besar daripada 0,05, mengindikasikan bahwa distribusi giro itu adalah non normal, jauh daripada distribusi non normal. Sekali lagi, dengan JB ini lebih mendekati ke distribusi normal daripada deposito, apalagi tabungan. Jadi distribusi giro itu jauh lebih mendekati ke distribusi normal daripada deposito dengan tabungan. Kita dapat juga lihat ini angka probabilitas ini, makna angka probabilitas ini. Kita lihat angka ini jauh lebih besar daripada alfa 0,05. Kalau lebih besar, kita katakan bahwa hipotesa 0 itu kita terima, ya, kita terima bahwa distribusi itu mendekati ke distribusi normal. Tidak demikian dengan tabungan dan deposito. Kita lihat di sini angka yang paling besar, JB paling besar 5,74, ya, lebih jauh, sangat jauh daripada 0 dibandingkan dengan angka ini. Jadi dapat kita katakan juga tabungan itu lebih mendekati distribusi normal asimetri daripada distribusi deposito. Demikian jarak Webera dapat kita pakai untuk memastikan bentuk distribusi simpanan ini. Kita dapat tunjukkan seperti kita janjikan tadi, analisis secara grafik ketiga simpanan. Kita lihat tadi ini polanya pola menaik dengan tingkat fluktuasinya masing-masing. Memang memakai standar deviasi kita katakan bahwa deposito paling fluktuatif daripada tabungan, daripada giro. Tapi kalau kita lihat secara relatif, tadi ada kelemahan ukuran absolut sebagai ukuran variabilitas. Memakai ukuran relatif, ya, memakai formula koefisien variasi, justru giro lebih fluktuatif daripada tabungan, daripada deposito, seperti ditunjukkan oleh tabel ini. Jadi memang kesan kita secara grafik, memang giro paling fluktuatif daripada tabungan, daripada deposito, ya, dimana kita lihat ini relatif datar, fluktuasinya kecil, tingkat fluktuasinya kecil. Kita lanjut lagi mengenai bentuk distribusi ketika simpanan memakai EFUS. Memakai EFUS kita sudah tunjukkan di distribusi giro masyarakat, di mana JB-nya yang paling kecil
1,63 dengan probabilitas 0,44. Tadi kita katakan bahwa hipotesa 0 itu dengan ini kita terima H0-nya, ya. Kita terima 0. Jadi distribusi itu adalah distribusi simetri atau distribusi normal. Memang kalau kita lihat secara visual gambar ini, dia lebih menyerupai kurva normal dibandingkan dengan distribusi tabungan masyarakat. Ini angka yang paling besar JB-nya. Saudara lihat kesan grafik histogram ini, ya, jauh dari normal. Tidak demikian dengan distribusi deposito masyarakat, ya. Dia lebih mendekati distribusi normal daripada distribusi tabungan, ya. Angka JB-nya adalah 2,79. Demikian kita memastikan bentuk distribusi ketiga simpanan masyarakat memakai statistik JB. Sekarang mari kita simpulkan secara kualitatif, ya, mengenai perkembangan deskriptif ketiga simpanan masyarakat DPK, giro, tabungan, dan deposito. Kita ringkaskan sebagai berikut perkembangan deskriptif DPK perbankan konvensional dalam kurun waktu Januari 2014 hingga September 2021. Rata-rata peningkatan simpanan masyarakat terbesar pada simpanan deposito dibandingkan dengan simpanan tabungan daripada simpanan giro. Terbesar pada deposito dalam kurun waktu yang kita amati. Kedua, simpanan giro dapat kita katakan simpanan giro berfluktuasi dalam rentang yang lebih lebar, ya, lebih lebar daripada fluktuasi tabungan, ya, daripada rentang tabungan dan juga rentang deposito. Tadi kita, untuk mengingatkan, tadi kita cari angka-angka relatifnya ini, ya, kita nyatakan ini dalam angka-angka relatif sehingga kita dapat menyatakan bahwa giro masyarakat berfluktuasi dalam rentang yang lebih lebar pada simpanan giro daripada tabungan, daripada deposito. Tiga, secara absolut memang simpanan paling fluktuatif terdapat pada simpanan deposito daripada tabungan, daripada giro. Tetapi adanya kelemahan standar deviasi sebagai ukuran variasi absolut, kita memakai ukuran variasi relatif sehingga fluktuasi simpanan masyarakat secara relatif ada pada simpanan giro, kemudian disusul oleh tabungan, dan disusul oleh deposito secara relatif. Sekali lagi, secara absolut fluktuasi terbesar pada simpanan deposito daripada tabungan, daripada giro. Tetapi secara relatif simpanan paling fluktuatif atau paling variatif ada pada simpanan giro, disusul oleh tabungan, dan akhirnya disusul oleh deposito. Terakhir, kita dapat katakan tafsiran kita bahwa distribusi giro masyarakat lebih mendekati kepada distribusi normal atau distribusi simetri daripada deposito, apalagi daripada tabungan. Dan memakai statistik jarak berbeda, kita dapat simpulkan bahwa distribusi giro lebih mendekati kepada distribusi
simetri atau distribusi normal daripada distribusi deposito, apalagi distribusi tabungan. Demikian tafsir kita mengenai angka-angka deskriptif ini. Untuk detail penjelasan kita, Anda bisa membaca buku referensi ini. Mengenai ada catatan di sini, kalau Anda mau memahami lebih jauh tentang statistik jarak Webera, Anda bisa memanfaatkan indeks-indeks buku ini untuk mencari penjelasan lebih jauh tentang statistik yang kita pakai, terlebih statistik jarak Webera. Latihan soal, Anda bisa memakai soal ini untuk melakukan apa yang sudah kita lakukan tadi semuanya. Ya, Anda mencoba menganalisis secara deskriptif perkembangan kredit, ya, perkembangan kredit perbankan konvensional Indonesia, ya, perkembangan kredit dan simpanan, ya, dana simpanan dan dana pinjaman, ya, dana simpanan dan dana pinjaman perbankan konvensional Indonesia. Anda bisa menempuh semua cara-cara tadi untuk data ini. Demikian saudara-saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa.